Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Hari ini ngontennya malam hari, dan untuk vlog kali ini bakalan kita bahas tentang pemasangan plat nomor yang belakang yang ditanyakan oleh beberapa teman-teman. Cara pemasangan plat nomor belakang di CRF Supermoto saya ini yang nggak pakai morbaut. Dari beberapa DM yang sudah masuk via Instagram ya, sebenarnya sudah saya jawab, dan untuk lebih jelasnya bakalan saya jabarkan di video ini ya. Oke, untuk pemakaian plat nomornya itu sendiri tidak menggunakan plat nomor orinya ya, alias bawaan dari kepolisian. Plat nomor yang saya pakai menggunakan plat nomor dari tukang plat. Nah, untuk plat nomornya ini hanya memakai satu lapisan. Biasanya kalau teman-teman ke tukang plat nomor bakalan dikasih contoh yang model plat double ya. Jadi yang plat satunya adalah angka TNKB kita alias tanda nomor kendaraan bermotor, dan plat satunya lagi sebagai pelapis untuk menahan posisi dua buah mur bautnya. Nah, untuk plat yang dipakai di sini hanya memakai plat TNKB-nya. Jadi satu lembar plat saja ya. Kenapa memakai hanya satu lembar lapis plat saja ya? Karena bobotnya bakalan lebih ringan ya. Kalau memakai dua plat yang seperti biasanya pesan di tukang bikin plat nomor bakalan berat, dan kalau terlalu berat bakalan mudah jatuh ya, karena mekanismenya pemasangan plat nomor yang belakang ini hanya memakai isolasi double side atau double tip yang mempunyai dua sisi perekat ya. Pemakaian plat nomor yang bukan orinya ini selama ini yang saya alami untuk sekitar di Kota Malang saja ya, sejauh ini aman-aman saja. Nah, untuk beda daerah biasanya perlakuan dari pihak kepolisian setempat juga berbeda ya. Jadi alangkah lebih baiknya jika teman-teman cari tahu dulu tentang plat nomor yang tidak memakai orinya bermasalah atau tidaknya. Oke, lanjut ya. Untuk pemasangannya sendiri sebenarnya simpel saja. Yang kita butuhkan adalah double tape alias isolasi double side yang bisa melekat di dua sisi. Nah, isolasi double side yang saya gunakan adalah ini merek Naci. Selama ini pernah mencoba beberapa merek lain ya, isolasi yang double side ini. Ternyata yang paling bagus selama ini yang saya pakai adalah yang merek Naci ini ya, yang warna hijau, dan harganya adalah sekitar 9 ribuan ini ya. Lebarnya 24 mm. Teman-teman bisa mendapatkannya di toko bangunan bisa, dan di Alfamart ada juga biasanya. Nah, dan untuk pemasangannya itu sendiri yang perlu diperhatikan adalah kedua permukaan yang bakalan kita tempelkan via isolasi double tape ini harus benar-benar bersih. Jadi permukaan bagian belakang plat nomor dan permukaan spakbor kecil ini ya harus dipastikan bersih. Untuk membersihkannya bisa menggunakan cairan air dan cairan pencuci piring, atau lebih bagusnya memakai alkohol. Kalau saya sendiri lebih valid memakai alkohol ya. Biasanya yang membuat daya rekatnya kurang kuat dan membuat si plat nomornya mudah lepas adalah karena tidak bersih di permukaan plat nomor dan permukaan spakbor kecil ini ya. Kalau asal tempel dan di permukaannya masih ada lapisan minyak-minyak sedikit gitu, bakalan nggak bisa merekat sempurna ya si isolasi double side-nya ini. Agar posisi plat nomornya bisa presisi alias tidak penceng, teman-teman bisa melakukan penyesuaian dulu dan memberi tanda bagian yang sudah pas tersebut dengan bisa menggunakan spidol. Lanjut kemudian si isolasi double side ditempelkan di salah satu sisi dulu, bisa di sisi permukaan bagian belakang plat nomor dulu atau di bagian spakbor yang kecil ini dulu. Lanjut ditempel sesuai dengan posisi yang sudah ditandai. Nah, setelah selesai yang perlu kita perhatikan adalah si isolasi double side ini alias double tape ini daya rekatnya bakalan sempurna setelah sekitar 6-12 jam ya. Dan apabila si isolasi double side ini alias double tape ini sudah ditempelkan, jangan dilepas, ditempel, dilepas, ditempel lagi ya.
Jadi usahakan sekali tempel langsung pas dan kita tekan-tekan di permukaan si area isolasi double side ini ya. Jadi simpel saja pemasangannya, dan selama ini saya memakai isolasi double side Nachi ini aman-aman saja. Bahkan saat dipakai ngetrail alias main tanah tipis-tipis ke arah lereng Arjuna pun aman jaya. Yang jelas kelebihannya pemasangan plat nomor belakang dengan metode atau cara ini ya. Yang pertama yang jelas gampang, karena tidak perlu melobangi bagian spakbor kecil ini yang biasanya kita memakai mekanisme murbaut. Dan yang kedua terlihat lebih simpel dan rapi. Dan kalau ada kelebihan sudah pasti ada kekurangannya. Untuk kekurangannya biasanya terjadi saat di parkiran ya. Karena hanya satu lapis plat nomor saja yang mudah bengkok, mudah patah. Biasanya kalau ada yang nabrak si plat nomor ini langsung bengkok. Patah sih enggak, biasanya bengkok. Dan selama ini terjadi beberapa kali tapi masih aman-aman saja sih. Dan untuk kelemahan yang kedua, kalau diadu kekuatannya antara metode ini yang memakai isolasi double side lawan metode yang menggunakan mekanisme murbaut, tentu saja lebih kuat mekanisme murbaut ya. Dan pilihannya mau yang bagaimana kembali ke teman-teman sendiri. Oh ya, posisi plat nomor ini yang bagian kanan ujung atas ya terutama, posisinya bakalan bertabrakan dengan semburan knalpot ya. Tapi semburannya ya nggak total mengenai plat nomor semua, hanya di ujung pojok kanan atas ya. Kemarin ada yang menanyakan suaranya jadi ebrek-ebrek apa enggak bang? Suara knalpot yang keluar masih aman saja. Ya karena semburan knalpotnya hanya mengenai bagian sedikit banget pojok kanan atas plat nomornya. Oke, jadi seperti itu pemasangan plat nomor belakang versi tripless. Cukup simpel dan mudah, dan selama ini aman-aman saja. Oke, untuk konten kali ini sekian dulu. Silahkan tekan tombol like apabila dirasa berguna konten ini untuk teman-teman. Dan seperti biasa, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.